Halo semua Sobat Energi Suara, berjumpa lagi dengan suara saya, Majulan Sukadi, di akun YouTube Wow TV. Kanal berbagi cerita positif dan hal-hal baik berkaitan hidup yang layak untuk diceritakan. Hari ini, saya ingin kembali berbagi cerita, masih berkaitan pendidikan. Hari ini saya ingin berbagi cerita mengenai tantangan pendidikan. Pendidikan adalah sebuah fondasi bagi kemajuan suatu masyarakat. Jika kita mau kerucut lebih kecil lagi, pendidikan adalah fondasi bagi kemajuan sebuah pribadi. Kita tarik lebih besar, kemajuan adalah fondasi bagi kemajuan sebuah keluarga. Setelah itu mungkin masyarakat, setelah itu mungkin bangsa. Pendidikan memang selalu disertai dengan tantangan. Karena memang tantangan ini adalah bagian dari kehidupan. Hari ini saya ingin kembali berbagi cerita mengenai tantangan pendidikan yang mungkin pernah kita alami. Nanti saya akan berbagi cerita tentang tantangan pendidikan yang pernah saya alami. Teman-teman, pendidikan kita menentukan di mana nanti kita mungkin akan berkiprah, di mana nanti kita akan berperan. Pendidikan kita juga menjadi pintu-pintu yang bisa kita ketuk dan nanti kita masuk sebagai profesi apapun itu. Teman-teman bisa lihat hari ini, ia yang berkuliah jurusan tertentu mungkin nanti di masyarakat dia akan dikiprah berdasarkan bidang perkuliahannya. Walaupun tidak jarang juga ada beberapa teman yang memang entah karena mungkin passion atau hobi atau hal tertentu ia mengambil di luar jalur apa yang dulu ia pelajari di bangku perkuliahan. Tetapi kira-kira kolomnya seperti itu. Pada hari ini saya ingin berbagi cerita mengenai tantangan yang dihadapi dalam dunia pendidikan. Setiap pribadi mungkin mempunyai kesempatan berbeda untuk mengakses pendidikan. Hal yang paling mungkin saya tidak mau bilang lumrah ya. Tetapi banyak kategori tentang bagaimana kendala ini muncul. Saya ingin berbagi cerita dahulu. Untuk boleh jujur, saya adalah seseorang yang mungkin mendapatkan cukup kebaikan cukup banyak dari orang. Saya mendapatkan akses pendidikan yang cukup baik, itu pun berkah dari kebaikan orang lain. Kalau esok kemarin saya berbagi cerita tentang Kathanyu Kata Wedi, yaitu tentang membalas budi kebaikan orang lain. Saya adalah penerima kebaikan dari orang lain. Dan hari ini saya memang punya niatan atau punya tekad untuk berbagi ke orang lain. Dalam sharing hari ini saya ingin berbagi cerita mengenai tantangan pendidikan. Tantangan pendidikan yang dialami teman-teman yang mungkin hari ini hidup di pinggiran kota. Entahlah, mungkin hari ini teknologi merubah semua kondisi. Tetapi berapa puluh tahun lalu, mungkin 20 tahun lalu, ketika akses teknologi belum menyentuh banyak hal, perbedaan desa dan kota begitu mencolok. Saya adalah anak kampung yang mendapatkan akses pendidikan baik, yaitu ketika saya bisa mengenyam pendidikan di perkotaan, di bangku SMA dan di bangku perkuliahan. Kenapa saya bilang baik? Pada waktu itu saya ingin berbagi cerita. Ini mungkin mempengaruhi bagaimana pola saya berpikir hari ini. Kita atau saya waktu itu mendapatkan kesempatan belajar di sekolah yang cukup baik di daerah Jakarta Barat. Akses pendidikan baiknya saya katakan seperti ini, yaitu ketika saya ke sekolah saya memang pengantarnya bahasa Indonesia, tetapi di beberapa kesempatan kita diwajibkan untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Selain bahasa Inggris, ada juga mata pelajaran Mandarin yang menjadi mata pelajaran pokok. Bahkan dalam minggunya mungkin ada beberapa kali pertemuan. Nah, di waktu itu saya tidak mau mengatakan ini culture shock. Memang saya seperti memasuki ruangan baru. Saya tidak mengenal dunia baru yang waktu itu ada atau eksis. Saya hanya anak kampung yang dipindah ke Jakarta lalu ditempatkan di sekolah yang benar-benar baru, komunitas baru. Saya bahagia, saya mengenyam pendidikannya dan banyak-banyak kebijaksanaan, falsafah yang saya ambil hari ini.
dan pola pikir orang tua asuh, teman-teman lainnya pun saya ambil dengan cukup baik, yaitu pola pikir mereka. Teman-teman, pada hari ini saya ingin berbagi cerita mengenai tantangan pendidikan yang mungkin bisa terasa atau masih ada. Tadi kalau saya berbicara tentang kampung dan kota, mungkin dulu masalah yang dialami adalah bagaimana akses pendidikan itu dijangkau. Tidak semua akses pendidikan yang bermutu atau baik bisa diakses di daerah pinggiran perkotaan. Selain akses pendidikan, ada juga faktor pembiayaan. Hari ini saya tinggal mungkin di pinggiran kota besar. Bahkan di kota besar pun saya pernah masuk ke beberapa sekolah. Teman-teman, pendidikan baik dan bermutu itu nilainya mahal. Jadi, jika yang mendengarkan suara ini ada dari anak-anak yang bersekolah di sekolah favorit ataupun sekolah yang punya fasilitas cukup bagus, selamat, Anda beruntung. Tetapi jika ada teman-teman yang memang bersekolah di sekolah yang punya standar di bawahnya, jangan putus semangat karena memang kehidupan kita yang jalani, kita yang tentukan sendiri. Tadi jika saya berbicara pembiayaan, sarana dan prasarana juga menjadi bagian dari tantangan pendidikan kita hari ini. Akses terhadap teknologi juga menjadi tantangan. Kurikulum, kualitas seorang guru pengajar. Teman-teman, ini bagian-bagian penting dalam akses pendidikan, bagaimana proses transfer ilmu terjadi. Berkaitan dengan kualitas, saya sebelum membahas kualitas murid, saya ingin berbicara kualitas guru. Saya yang berprofesi guru terkadang bertanya, apakah saya mempunyai kualitas yang cukup baik untuk menyebarkan atau menanam ilmu pengetahuan saya terhadap anak-anak. Kiranya saya memiliki mungkin pendidikan cukup bagus karena level-level pendidikan sudah saya jalani dan saya sudah cukup untuk mengajar pendidikan SMP atau SMA. Sepertinya saya cukup qualified, cukup punya prestasi, punya mutu untuk mengajar apa yang saya ajarkan ke mereka. Teman-teman, saya ingin tadi supaya ini nanti bisa dicatat tantangan-tantangan apa saja yang terjadi dalam bidang pendidikan. Yang pertama tadi saya berbicara pembiayaan, kedua berkaitan kurikulum, yang ketiga berkaitan akses pendidikan yang bermutu, yang keempat berdasarkan sarana dan prasarana, kelengkapan mereka alat belajar. Selanjutnya kualitas guru. Sebagai bagian tambahan sebelum saya penutup, saya ingin memberikan semangat kepada siswa-siswa yang masih belajar atau duduk di bangku sekolah. Kalian adalah generasi yang baik. Jika kalian duduk di sekolah-sekolah yang baik, tolong jangan sia-siakan kesempatan yang sedang kalian dapatkan. Di luar sana, ada sekali banyak anak yang mungkin tidak seberuntung kalian yang mendapatkan akses pendidikan yang baik dan bermutu. Kalian mendapatkan akses pendidikan yang baik memang karena mungkin karma kalian baik. Tetapi teman-teman, kesadarannya harus tetap, yaitu belajar dengan baik. Jaga semangatnya supaya kalian bisa menjadi generasi yang baik untuk berbagi kasih tahap selanjutnya. Atau di istilah sebelumnya yang ketika saya merekamnya adalah pay it forward, yaitu kalian membalas rantai kebaikan untuk generasi selanjutnya. Teman-teman, kita yang sekarang mungkin sebagai profesi dewasa atau profesi pengajar, saya ingin berbagi kebaikan. Semoga rantai kebaikan terus bisa kita jalankan. Kita adalah satu bagian dari rantai kehidupan yang terus untuk berbuat baik. Kehidupan ini silih berganti, kita hanya satu dari bagian dari kehidupan ini. Poinnya yang ingin saya bagikan ke teman-teman adalah teruslah berbuat baik, teruslah menjadi bagian dari rantai kebaikan. Pay it forward. Hadapi tantangan pendidikan ini dengan selalu inovatif dan positif dalam berpikir dan bertindak. Selalu menjadi bagian baik dalam rantai ini. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Salam.